ما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق وافتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Cek. Masuk Ustaz suaranya? Ya, cek ya. Kita mulai Ustaz. Enggak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal ikhwah, mahasiswa dan mahasiswi Tarbiyah Sunnah Learning Center, hafizahumullah ta'ala. Pada sore hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pertemuan kita bersama Ustadz Haidar, hafizahullah ta'ala, dan insya Allah kita akan memasuki pertemuan yang ke-10 untuk stadium general kelas Al-Quran Makhorijul Huruf, dan alhamdulillah Ustadz Haidar sudah berada di tengah-tengah kita. Untuk itu tanpa berpanjang lebar, kami persilakan pada Ustadz Haidar waktu dan kalian tafadhol masykurun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Qala Allah ta'ala fi Qur'anihil karim, inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilman wa 'amalan salihan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa lisanan dzakira wa qalban khashi'a. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para peserta sekalian, ikhwati fillah rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Pertama-tama marilah kita hendaknya senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas apa yang telah diberikan kepada kita semua
berupa karunia dan kenikmatan yang tak terhingga dan tak pernah berhenti, terus mengalir kepada kita semua. Oleh karenanya, hendaknya setiap muslim untuk senantiasa mensyukuri kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan dengan cara meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk upaya kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara meningkatkan kualitas ataupun kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ketaatan, memperbanyak melakukan ketaatan yang mudah-mudahan salah satunya adalah apa yang kita lakukan pada sore hari ini, yaitu berusaha untuk mempelajari salah satu daripada ilmu yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya anjurkan untuk dipelajari oleh seorang muslim, yaitu tata cara membaca Al-Qur'anul Karim dengan baik dan benar. Baik. Ikhwas sekalian, para peserta rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita masih dalam pembahasan tentang makharijul huruf. Masih dalam pembahasan makharijul huruf di bagian makhraj yang ketiga, yaitu makhraj al-lisan, yang sudah kita lewati beberapa huruf darinya. Terakhir pembahasan kita adalah terakhir di lam atau nun ya? Saya nggak tahu ini, lupa. Nun kah? Nun kayaknya ya. Terakhir pembahasan kita di huruf nun, kalau tidak salah. Itu terakhir nun ya? Apa sebelum kita bahas? Yang ada yang mengikuti. Oh baik, sudah ada yang jawab. Ya, huruf nun sudah, baik. Sekarang kita masuk kepada huruf ra berarti ya. Baik. Ya. Kita masuk kepada huruf ra. Ya. Huruf ra masih dalam bagian lisan atau ya, lisan atau lidah bagian ujung. Kalau kita mengingat-ingat ya, bahwa mengingat-ingat gambar ya, menerawang gambar yang pernah kita share yang ada 9 nama ya, atau 9 bagian yang ada pada lidah, maka ada yang dinamakan dengan taraful lisan ya. Taraful lisan disebut dengan ujung lidah. Dan ujung lidah itu bukan hanya di bagian ujung sininya saja ya, tapi ada bagian ke dalamnya. Bagian ke dalam ya, kurang lebih seginilah ya, sebagian situ. Ya. Itu disebut juga dengan taraful lisan. Nah, kalau di bagian ujung yang tung paling ujungnya itu disebut dengan ra'sul lisan. Ya. Ya, taraful lisan di sini ya, 2 huruf sebelumnya sudah kita bahas ya. Itu huruf nun dan lam, yang mana di situ juga kedua huruf tersebut menggunakan taraful lisan ya. Menggunakan ujung lidah ya. Namun ujung lidah yang digunakan ya, seperti yang sudah kita bahas adalah hampir di bagian ra'sul lisannya, bahkan sebagian ra'sul lisan digunakan ya. Ra'sul lisannya pun digunakan dan ada sebagian yang ke dalam ya. Kemudian kalau huruf lam ditempelkan kepada gusi gigi seri dan atau gigi bagian depan ya. Kalau huruf nun agak turun sedikit ya, bisa dikatakan di pangkal gigi seri, dan juga sebagian menyentuh kepada gusi gigi seri bagian atas. Itu huruf lam dan nun. Ya. Sekarang kita masuk kepada
huruf ra, ya. Kalau tadi kita sudah membahas, ya, kita sudah mengingat sedikit tentang letak keluarnya atau makhraj daripada huruf lam dan nun, maka huruf ra kita lihat di mana letak keluarnya, di mana tempat atau makhraj daripada huruf ra ini. Jika di kitab ya tertulis di situ G ya, di huruf G bagian yang ke-7 ya. Awal punggung ujung lidah yang ada kitabnya di halaman 21 ya. Di situ tertulis awal punggung ujung lidah. Nah, ini harus agak dirinci ya. Awal punggung ujung lidah pada posisi gusi 2 gigi seri atas. Ini makhraj daripada huruf ra. Awal punggung ujung lidah. Nah, di mana itu awal punggung? Ya. Ya, sebetulnya masih dikatakan taraful lisan ya. Masih dikatakan taraful lisan, ujung lidah. Tapi yang dimaksud dengan punggung adalah permukaan lidah bagian atas tentunya ya. Tentunya permukaan lidah bagian atas. Kalau misalnya ini lidah ya. Jadi ini yang dinamakan dengan punggung lidah. Nah, huruf ra ya dikatakan di sini awal punggung ujung lidah. Ujung lidah itu kan di sini ya. Kita sudah tadi sampaikan ya kurang lebih dari seginilah kalau kita lihat di gambar ya, di garis nomor garis kuning nomor 3 yang paling bawah ya. Afwan admin tolong saya mau share gambar. Di garis kuning nomor 3 atau paling bawah, nah itu disebut dengan taraful lisan ya. Nah, ujung lidah itu ya disebut dengan ra'sul lisan, maka ujung yang paling tungtung ya. Ujung yang paling ujungnya itu adalah disebut dengan ra'sul lisan. Ya, afwan saya mau share dulu ya. Mau share gambar dulu yang sudah kita share sebetulnya. Nah, bisa dilihat di situ ya. Di ujung atau anak panah nomor 4. Anak panah nomor 4. Dari garis warna kuning yang paling bawah sampai ke anak panah nomor 5 ya, sampai ke ujung betul-betul ujung tungtungnya ya, akhir ujung kepala ya. Akhir ujung ya, di situ ra'sul lisan disebutnya. Yaitu titik anak panah nomor 5. Nah, huruf ra itu adalah ya di bagian ujung punggung ya, atau awal punggung ujung lidah. Kalau kita lihat ujung lidah ya, ujung lidah yang dimaksud adalah ra'sul lisan ya, yaitu anak panah nomor 5, tapi mundur sedikit ya ke bagian punggungnya. Mundur sedikit ke bagian punggungnya. Ya. Oleh karenanya, nah itulah letak keluarnya huruf ra yang ditempelkan kepada gusi 2 gigi seri atas tentunya ya. Baik. Mudah-mudahan sudah terbayang ya. Mudah-mudahan sudah terbayang. Baik. Nah, itulah titik ya ujung lidah yang digunakan ketika mengucapkan huruf ra. Nah, kemudian ujung lidah atau awal punggung ujung lidah tersebut ditempelkan kepada gusi gigi seri atas. Itu pasnya titik daripada
keluarnya huruf ra. Makanya Imam Ibnul Jazari menyatakan dalam bab makharijul huruf, ya, beliau menyatakan wara yudanihi, ya, wara yudanihi li dhahrin adkhalu. Ya, huruf ra itu makhrajnya adalah yudanihi, dekat dengan huruf nun, ya. Haknya itu kembali kepada huruf nun, li dhahrin adkhalu. Ya. Mundur sedikit ke bagian punggung lidah. Mundur sedikit ke bagian punggung lidah. Itu huruf ra. Baik, itu letak, ya, makhraj daripada makhraj, letak dikeluarkannya huruf ra. Nah, sebetulnya pembahasan makharijul huruf cukup sampai di sana sebetulnya. Untuk membahas tentang makharijul huruf, karena sebetulnya batasannya adalah mengetahui tempat keluarnya huruf tersebut. Namun di sini kita berupaya untuk bisa maksimal, ya, sehingga kita perlu juga untuk membahas bagaimana cara mengucapkan huruf ra yang sebetulnya itu pada pembahasan sifat, ya. Tapi lah, Bas, kita akan coba rinci di sini. Baik. Huruf ra, ya, perlu diketahui bahwa huruf ini sebetulnya ada di bahasa kita, ya. Ada di bahasa kita, bahasa Indonesia, R. Bahasa Indonesia. Tapi perlu diketahui bahwa huruf R atau ra, ya, ra dalam bahasa Al-Qur'an, dalam bahasa Arab yang paling fasih, dalam bahasa Al-Qur'an tidak sama dengan R-nya orang Indonesia. Dalam pengucapan. Bukan dari segi makhraj. Kalau dari segi makhraj, Allahu a'lam, ya. Karena kalau Indonesia mah bebas aja, ya. Yang penting kedengaran begitu saja sudah dibetulkan mau bunyinya seperti apa. Dan juga bukan R-nya orang Inggris, ya. Atau R-nya bahasa Inggris. Ya, bukan orang Inggris, tapi R-nya bahasa Inggris. Setahu saya, mohon koreksi, ya. Bahasa Inggris itu bunyinya tidak betul-betul R, ya. Setahu saya begitu. Tapi R, ya, kayak, atau bahasanya kitanya cadel mungkin, ya. Bahasa kitanya cadel. Nah, itulah R-nya orang Inggris. Are you hungry? Are you? Are. Nah, bunyinya kalau tidak salah begitu, mohon dikoreksi, ya. Kalau tidak salah begitu. Itu R-nya orang atau bahasa Inggris, ya. Kalau bahasa Indonesia R. Terus bagaimana dengan R-nya bahasa Arab, ya, atau bahasa Al-Qur'an lebih tepatnya. Kalau kita bahasa Arab, ya, atau bahasa Al-Qur'an. Kalau kita katakan bahasa Arab itu secara umum. Bahasa Arab, orang Arab pun masih banyak yang kurang pas dalam pengucapan beberapa huruf, ya. Maka kita katakan bahasa Al-Qur'an, ya, bahasa Al-Qur'an. Karena bahasa Al-Qur'an yang dimaksud adalah bahasa Arab yang paling fasih. Bahasa Al-Qur'an adalah, bahasa asli Al-Qur'an adalah bahasa Arab yang paling fasih. Bahasa Arab yang paling fasih, itulah maksud daripada bahasa Al-Qur'an. Baik. Kemudian kalau R atau kalau huruf ra bunyinya bukan seperti R bahasa kita atau bahasa Arab, dan juga bukan bahasa Inggris, ya, R-nya bahasa Inggris, terus seperti apa, ya? Maka bahasa Al-Qur'an huruf R atau huruf ra di sini lain lagi. Hampir bisa dikatakan, hampir bisa dikatakan antara R-nya orang Indonesia dengan R-nya orang Inggris. Antara R yang jelas getarannya dengan cadel, agak cadel. Jadi untuk huruf ra dalam bahasa Al-Qur'an, R-nya itu setengah cadel, bisa dikatakan cadel, tapi tidak sepenuhnya cadel karena masih ada getaran sedikit. Getaran sedikit. Jadi tidak R betul-betul R bergetar begitu, rumah, kursi, ya. Rumah, kursi. Nah, tidak seperti itu.
Tidak juga rumah, kursi, ya, tidak begitu. Tapi ada getaran sedikit, ya, yang disebut dengan sifat takrir, ya, disebut dengan sifat takrir. Ada pembahasan di bab sifat nanti, insya Allah kita bahas lagi. Nah, seperti apa antara keduanya? Jadi kurang lebih seperti ini pengucapannya. Ar, ar, getarannya hanya di awal. Itu pun getarannya hanya sebentar. Ar, ro. Jadi tidak ro, tidak ro. Nah, R-nya itu hanya sedikit saja. Ro, ar, di awal saja. Nggak tahu terdengar atau tidak ya. Kurang lebih seperti ini. Saya coba dekatkan ya, maaf. Ar. Baik. Untuk huruf ro ini, ketika kita coba untuk panjangkan ya, ketika kita coba untuk panjangkan, ketika disukunkan, ya, kalau bahasa Indonesia atau bahasa kita makan rumah, nah, begitu sah-sah saja kita ucapkan. Rumah, kursi, perpustakaan, dan seterusnya. Nah, itu sah-sah saja. Kalau bahasa Al-Quran, ketika dipanjangkan getarannya, sifat takrirnya dipanjangkan, bunyinya akan seperti ini. Getarannya hanya di awal, kemudian sisanya adalah suara apa ya? Suara, bukan udara ya. Suara yang keluar dari celah yang sempit. Nah, sekarang kita bahas kunci daripada cara mengeluarkan atau cara mengucapkan huruf ro ini. Ya. Kalau bahasa Indonesia ya, mohon maaf saya inikan. Ini misalnya lidah. Ini afwan. Bagaimana ya bentuknya? Begini ya. Kalau ini lidah ya, ini lidah, ini gigi ya. Jadi kalau bahasa kita yang bergetar itu adalah betul-betul seluruh ujung lidah. Seluruh ujung lidah. Ya, misalnya 3 jari ini lidah. Seluruh ujung lidah ya segini, ini digetarkan semua. Nah, kalau kemudian dibenturkan atau ditempelkan kepada langit-langit tadi, gusi tidak hanya gusi gigi seri ya, tapi gusi seperti di huruf lam ya, gusi di pinggir gigi-gigi seri atau gusi bagian depan, gigi bagian depan di atas. Nah, itu yang membuat getaran itu banyak ya, terdengar deras sekali dan terdengar begitu dahsyat begitu ya. Jadi getarannya banyak. Rumah. Nah, seperti itu. Kalau bahasa Inggris, R-nya itu tidak betul-betul ditempelkan. Dia tidak menempelkannya kepada gusi-gusi atas. Itulah kenapa orang cadel ya, konon katanya ya, ujung lidahnya tidak bisa menempel kepada gusi gigi seri atas atau gusi-gusi atas ya. Gusi-gusi atas. Itu konon katanya ya, sebagian ya. Karena cadel ini macam-macam ya. Baik, kita bahas nanti lagi. Ya, kalau huruf ro ya atau R-nya bahasa Al-Quran adalah yang bergetar itu hanya ujung bagian tengah saja. Nah, seperti itu. Jadi yang bergetar, kalau tadi kita katakan bahasa kita R-nya itu adalah ujung sini ya. Ujung sini atau di bagian toroful lisan semuanya ya, yang ditempelkan kepada gusi-gusi gigi seri atas ya, gusi-gusi atas ya, gusi-gusi gigi atas. Nah, kemudian bergetar ujung-ujungnya semuanya ya, ujung semuanya bergetar. Rumah, kursi, dan seterusnya. Rariru ya, rariru rero, nah itu bergetar semuanya. Kalau bahasa Al-Quran yang bergetar hanya ujungnya saja
Adapun kedua sisinya, ya, kedua sisi ujungnya ditempelkan. Ditempelkan, tapi yang bergetar hanya bagian tengahnya. Ya, saya coba share, ya, sebuah gambar yang untuk mudah-mudahan bisa bisa memahamkan kita semua. Sehingga yang bergetar itu hanya bagian tengahnya saja, dan ketika diucapkan atau dipanjangkan R-nya itu akan berbunyi ar. Nah, seperti itu. Ya, kita lihat. Nah, antum bisa lihat, ya, di gambar situ. Ada celah sedikit, ya. Nah, bagian situ saja yang bergetar. Sisa bagian sampingnya itu ditempelkan, ditahan di atas ar. Itu pun digetarkan atau bergetar hanya di awal saja. Ya, sisanya jangan digetarkan. Ya, sisanya jangan digetarkan, tapi tetap dipertahankan dengan posisi seperti ini, seperti di gambar ini. Ya, kurang lebih seperti. Ya, mudah-mudahan bisa difahami lebih baik, ya, dengan melihat gambar tadi. Baik. Ya, itulah kurang lebih, ya, pengucapan atau gambaran, ya, penjelasan tentang bagaimana huruf ro bisa diucapkan, ya, secara baik dan benar. Baik, sekarang silahkan bisa diikuti, ya, sebisa mungkin, ya, pengucapan huruf ro. Ro. Ya, sekali lagi kita sampaikan ketika kita mengucapkan sebuah huruf yang terdengar o di bahasa kita, so, bo, to, wo, ya, ro, kho, ada ro, ya, lam juga ada di lafzul jalalah Allah, ya. Nah, itu sebetulnya apa? Kita sering sampaikan dan kita ingatkan lagi, mereka semua adalah huruf yang dibaca fathah, ya, atau a, ya, a yang ditebalkan, ya. Ro, sebetulnya ra tapi ro, ditebalkan, ya, ditebalkan. Jadi seperti itu. Baik, silakan bisa diikuti. Ro, jadi tidak perlu ro, ya, bahasa o sampai di o kan, tidak, ya, sebetulnya fathah yang ditebalkan. Ro. Kemudian ri. Nah, kalau ini tipis, ya. Kalau ini tipis. Ri, ru, ar, ir. Ada ir yang tipis, ada juga ir yang ditebalkan. Ir. Nah, baik. Ya, itu kurang lebih beberapa contoh dalam pengucapan huruf ro dalam bahasa Al-Quran. Baik. Sekarang, ya, bisa kita lihat di gambar di kitab, ya, bahwa di sini menerangkan ada kondisi di mana huruf ro, seperti kita singgung sebelumnya sedikit, ya. Ada di mana huruf ro ini dibaca tebal, ada juga kondisi di mana huruf ro ini dibaca tipis, ya. Ini panjang lagi, ada bab tersendiri sebetulnya. Sebetulnya ada bab sendiri. Taib. Tapi, ya, kalau kita ingin mudah, sebetulnya huruf ro, kalau huruf ro ini berharokat, ya, mudah, ya. Kalau huruf ro ini harokatnya di atas, yaitu fathah dan dhammah, maka dia pasti dibaca tebal. Pasti dibaca tebal. Kalau huruf ro ini harokatnya ada di bawah atau kasroh, dia pasti dibaca tipis. Apapun kondisinya. Ya, apapun kondisi, baik dia bertasydid ataupun tidak, maka dia pasti dibaca tipis, ya. Huruf ro ketika berharakat kasrah maka pasti dibaca tipis, ya. Yang repot itu ketika ro sukun, ya, harus melihat huruf setelahnya juga huruf sebelumnya. Ada pembahasannya agak sedikit panjang. Ya, tapi insya Allah nanti di tempatnya kita akan bahas. Baik, sementara itu dulu, ya.
Tapi untuk menebalkan dan menipiskan sebuah huruf pernah kita sampaikan ya. Pernah kita sampaikan bahwa ketika kita ingin mengucapkan sebuah huruf yang ditebalkan, maka ini murni merupakan permainan pangkal lidah. Huruf apapun. Huruf apapun ya, ketika ingin kita tebalkan, maka ini adalah permainan pangkal lidah. Ya, bisa kita lihat di gambar. Dua gambar huruf ro, ya, dua gambar huruf ro di kitab yang membedakan antara kedua hal ini ya, atau kedua gambar ini adalah apa? Bisa dilihat yang sebelah kiri ya. Dia adalah di mana kondisi ketika huruf ro diucapkan dan kondisinya tebal. Huruf ro yang ditebalkan. Perhatikan huruf ro yang di bagian sebelah kanan, gambar sebelah kanan, huruf ro yang dibaca tipis. Kita bisa lihat perbedaannya adalah di bagian pangkal lidah. Ketika huruf yang dibaca tebal, ya, maka pangkal lidah akan meninggi, akan naik ke atas, ya, akan naik ke atas sehingga suara akan terdengar tebal. Ya. Kenapa bisa tebal? Karena udara atau suara, ya, suara itu mengangkat ke langit-langit. Suara itu naik ke langit-langit mulut sehingga ketika keluar terdengar tebal. Ya. Beberapa huruf yang lain juga yang dibaca tebal, ya, memang apa? Diangkat lidahnya atau bagian pangkal lidahnya diangkat. Ya. Ada huruf to, bisa kita lihat di situ ya setelahnya. To beda dengan huruf ta, ya. Ada huruf sad, ya. Ada huruf dha dan seterusnya. Ya. Dhad juga, ya. Dan seterusnya. Huruf-huruf yang dibaca tebal, pangkal lidahnya pasti terangkat. Ya. Itulah kurang lebih ya pembacaan atau seputar makhraj daripada huruf ra yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita ulangi sekali lagi ya untuk pembahasan huruf ra, beberapa poin yang perlu diingat ya tentang makhraj daripada huruf ra ini. Baik. Bisa dilihat, kita ulangi ya, bahwa di buku tercatat atau tertulis awal punggung ujung lidah. Ya, awal punggung ujung lidah. Sudah kita jelaskan tadi bahwa awal punggung ujung lidah adalah lidah bagian ujung namun mundur sedikit di bagian punggung lidah. Ya, bagian permukaan lidah bagian atas itu. Ya, ditempelkan kepada gusi dua gigi seri atas. Ya. Kemudian adapun itu makhrajnya ya, tempat dikeluarkannya huruf ra. Adapun cara mengeluarkannya ada beberapa catatan ya. Tadi khususnya penekanan di sifat takrir ya. Bisa antum baca-baca mungkin nanti di sifat di situ ya ada yang dinamakan dengan sifat takrir ya. Nah, perhatikan di sifat takrirnya ya, yaitu pengulangan gerakan sebetulnya sifat takrir itu atau getaran lidah ya. Getaran lidah yang perlu diperhatikan. Seperti apa getarannya? Tadi kita sampaikan bahwa yang bergetar itu hanya apa? Ujung lidah bagian tengahnya saja. Adapun sisi ujung lidahnya ya, kalau kita ibaratkan ini lidah, 3 jari ini, maka yang bergetar itu hanya bagian tengahnya saja. Adapun bagian samping kanan kirinya ini dipertahankan biar supaya menempel ya. Dipertahankan untuk menempel secara lunak ya, menempel secara lunak, itulah yang membuat getaran itu tidak banyak atau meminimalisir getaran ketika pengucapan huruf ra ya. Jadi seperti itu. Seperti di gambar yang tadi kita share ya. Mungkin saya share, silahkan bisa di screenshot ya. Aduh, sudah ditutup lagi. Baiklah, Bas. Ya, mudah-mudahan tadi sudah di screenshot. Jadi ada lubang sedikit. Nah, disitulah apa keluar udara ketika pengucapan huruf ra atau ketika kita sukunkan dan kita panjangkan, sehingga tidak bergetar secara
terus-menerus ya, tidak bergetar secara terus-menerus. Tidak begitu, tapi getarannya hanya di awal dan sisanya hanya suara yang keluar melalui celah sempit ya. Jadi seperti itu kurang lebih pengucapan huruf ra. Kemudian ada beberapa hal juga ya terkait tebal dan tipisnya huruf ra, ada beberapa keadaan ya. Jadi ketika huruf ra berharakat, maka insya Allah kita mudah untuk mendeteksi bahwa huruf ra ini dibaca tebal atau tipis ya. Tadi ketika huruf ra berharakat fathah atau dhammah, dia pasti dibaca tebal ya. Adapun ketika berharakat kasrah, maka dia pasti dibaca tipis. Baik bertasydid ataupun tidak ya. Bertasydid ataupun tidak. Seperti syarri, jangan dibaca syarri ya, syarri tidak, tapi syarri langsung tipis ya. Min syarri, syarri seperti itu. Baik. Kemudian ketika ra sukun ya, maka ini agak sedikit panjang pembahasannya, insyaallah kita akan bahas di tempatnya nanti di bab ra khusus ya, secara khusus. Baik, perlu diketahui bahwa ya sangat penting untuk kita ya ketika mengucapkan huruf hijaiyah ketika membaca Al-Qur'an, sangat penting bagi kita untuk memperhatikan tebal dan tipisnya huruf tersebut ya. Karena ya ada kondisi juga ya di mana huruf ra berharakat dhammah ataupun fathah tapi dibaca tipis. Nah, ada juga kondisi seperti itu, tapi di qiraah yang lain ya. Di qiraah atau riwayat selain daripada qiraat atau riwayat yang kita bahas, yang kita kaji ini, yaitu kalau riwayat bacaan yang kita pelajari adalah riwayat Imam Hafiz dari Imam Asim, riwayat Hafiz an Asim ya. Adapun di riwayat yang lain ya seperti riwayat Warsh an Nafi' ya, di situ ada kondisi di mana huruf ra yang berharakat dhammah ataupun fathah dia dibaca tipis ya. Ketika didahului oleh huruf yang berharakat kasrah atau ya sukun yang huruf lin ya. Itu di pembahasan lain ya. Itulah kondisi, itulah mengapa ya pentingnya pengucapan huruf ketika kondisinya tebal dan tipis harus betul-betul bisa kita ucapkan dengan baik dan benar tentunya. Itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan ya pembahasan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya, bisa difahami dengan baik dan bisa dipraktekkan secara maksimal ya. Baik. Masih ada waktu ya, barangkali ada pertanyaan yang mau diutarakan atau ditanyakan, ada sesuatu yang perlu ditanyakan, belum ada di chat ya yang masuk. Minta di-share kitabnya. Ya, ada yang minta di-share kitab di sini. Ya, kitabnya bahasa Arab kalau antum mau ya. Namanya adalah kitab Tajwid Musawwar ya. At-Tajwidul Musawwar karya Dr. Aiman Suwaid ya. Sebetulnya banyak PDF-nya ya. PDF-nya banyak punya saya juga PDF. PDF-nya banyak di Google juga banyak ya. Di Google juga banyak. Bisa antum cari mungkin ya, download. Saya kasih judul kitabnya. At-Tajwidul Musawwar. Musawwar. Nah, itu judul kitabnya. Karya Dr. Aiman Suwaid ya. Aiman Suwaid. Hafizahullah ta'ala. Al-Misri. Baik, ya ada pertanyaan masuk. Bagaimana kalau cadel lidahnya jadi tidak bisa membuat celah ayuh? Ya, belum kita bahas ini.
Bagaimana kalau cadel lidahnya jadi tidak bisa membuat celah di bagian ujung lidah dan tidak bisa memberikan sifat takrir. Taib. Tadi mau saya bahas ya, cuman kelupaan. Baik, bagi yang cadel ya mohon maaf ya. Ini memang bukan aib ya, tapi memang sebuah kekurangan, ada kekurangan di situ Allah memang ciptakan seperti itu. Bagi yang memang betul-betul tidak bisa mengucapkan R atau cadel ya, cadel pun macam-macam ya bentuknya atau modelnya cadel itu macam-macam juga. Nah, bagi yang cadel dan tidak bisa mengeluarkan atau melakukan sifat takrir ketika pengucapan huruf ro-nya saja tidak bisa ya. Kalau tidak bisa takrir berarti tidak bisa mengucapkan R tentunya ya. Bagi yang cadel maka lakukan sebisa mungkin. Lakukan sebisa mungkin terdengar bahwa itu huruf R. Ya. Sebisa mungkin. Semaksimal mungkin. Ya. Dan insya Allah tidak ditanyakan nanti di akhirat. Ya. Karena memang keterbatasan. Ya. Seperti misalnya, mohon maaf, seseorang yang tunanetra tidak bisa melihat, maka di akhirat nanti tidak akan dipertanggungjawabkan ya tentang matanya. Apa yang kamu lihat? Tidak seperti kita yang bisa melihat dengan mata kita semua ya, maka akan banyak sekali hal yang dilihat dan itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang yang tidak bisa mengucapkan huruf R, tidak bisa kamu baca Al-Qur'an, kenapa tidak bisa tidak mengucapkan huruf R, tidak akan ditanya ya. Tidak akan ditanya. Tapi bagi yang bisa ya jangan dicadel-cadelkan ya, jangan dicadel-cadelin ya. Jangan dicadel-cadelin. Dimaksimalkan berlatih agar supaya pengucapan huruf ra-nya bisa maksimal ya. Wallahu a'lam. Baik. Ya, oh, wow. Baik. Tolong ulangi sekali lagi pembacaan huruf ra-nya. Ya. Baik, silahkan diikuti ya. Silahkan diikuti. Ra. Ra, bukan ro. Ro, bedakan ya antara ro dengan ro. Ro. Nah, getarannya diminimalisir sebisa mungkin ya. Cuman sedikit saja. Ro, ri, ru, ar, arro, arri, arru. Ya. Kurang lebih seperti itu cara pengucapan huruf ra. Baik. Apakah ra yang tebal itu harus mengangkat pangkal lidah? Ini sudah kita bahas ya. Tentu saja setiap huruf yang tebal maka di situ pasti mengangkat lidah ya. Termasuk huruf ra. Pertanyaan selanjutnya, jika kita salah membaca tebal dan tipisnya ra, apakah sebetulnya itu masuk kepada kesalahan besar atau kesalahan kecil dalam membaca Al-Qur'an? Baik. Tebal dan tipisnya huruf ra ketika kita salah menempatkan kedua sifat tersebut, ya maka ini masuk kepada lahnul khafi, ya bukan lahnul jali. Ya. Lahnul khafi bukan lahnul jali, ya. Lahnul khafi itu adalah lahan yang kesalahan disebut dengan kesalahan yang kecil ya. Adapun lahnul jali disebut dengan kesalahan yang besar. Namun ketika kita sudah mengetahui ilmunya tapi secara sengaja tidak mengamalkannya, itu bisa berdosa. Bisa berdosa. Kita tidak mengklaim itu sebuah dosa ya, tapi itu bisa berdosa. Bisa menjadi sebuah dosa. Allahu a'lam ya. Lebih baik menghafal Al-Quran tapi belum fasih tajwidnya atau belajar tahsin dan tajwid dulu. Namun kendalanya anak kesulitan jika belajar tahsin online. Lalu sebagainya bagaimana? Baik. Iya. Untuk pertanyaan ini ya, terakhir dari Ummu Sofiyah ya. Baik. Apakah harus belajar tahsin dulu ya, menghafal Quran tapi belum fasih ya tajwidnya, atau belajar tahsin tajwid dulu? Baik.
Iya, kita sampaikan tahapannya ya, bahwa tahapan ideal ya. Tahapan ideal ketika ingin menghafal Al-Qur'an adalah sebetulnya ada 3 tahapan. Ada 3 tahapan. Yang pertama adalah bisa membacanya dulu. Bisa membaca Al-Qur'an dulu, tahapannya. Kemudian yang kedua adalah lancar membaca. Ya, lancar membaca. Ya. Kemudian yang ketiga baru menghafal. Lancar tadi dalam artian betul secara praktek bacaan. Ya. Meskipun belum maksimal nggak masalah. Yang penting betul secara bacaan, ya betul secara bacaan, maka ini harus dilewati terlebih dahulu, baru bisa menghafal. Kenapa demikian? Ya. Karena memang tahapannya seperti itu. Ya. Sebetulnya tahsin itu ya tidak diperlukan. Ya. Tidak diperlukan ketika kita sudah bagus bacaannya, tentu saja ya. Ya. Maksud saya adalah sebetulnya ketika kita mengajarkan kepada seorang anak yang baru saja belajar mengaji, itu seharusnya idealnya diberikan seluruh praktek yang betul-betul terkandung di dalamnya atau mencakup ilmu tajwid secara praktek saja. Ya, secara praktek saja. Kalau disampaikan secara teori susah. Ya. Tapi secara praktek seharusnya sudah disampaikan sedini mungkin, ya. Seawal mungkin maksudnya. Seawal mungkin ketika kita menyampaikan atau mengajarkan bacaan Al-Qur'an, mengajarkan Iqra sekalipun, ya harusnya sudah mengajarkan dari segi praktek secara maksimal, secara tajwidnya diterangkan ada kondisi tebal dan tipis ya. Itulah kenapa pengajar Al-Qur'an seharusnya memang tidak sembarangan ya. Tapi dengan kita mengkaji seperti ini mudah-mudahan bisa mengajarkan anak-anak kita nanti ya, secara maksimal, secara langsung ya. Sehingga ketika di awal sudah bisa membaca dengan maksimal, dengan benar ya, sesuai dengan kaidah tajwid secara praktek saja, maka tidak perlu lagi belajar tahsin. Ya. Mungkin tinggal secara teori saja dikasih tahu, ya, dipelajari secara teori. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau langkah idealnya adalah, ya, yang pertama tadi, ya, bisa membaca, bisa saja, ya, bisa membaca. Nah, tahu kalau ini huruf ini, ya, tahu kalau ini huruf sin, tahu ini huruf shin, tahu huruf sad, bisa membedakan, ya. Bisa membedakan. Kemudian tahapan berikutnya ketika kita sudah bisa membacanya, lancarkan membacaannya. Lancarkan membacanya benar secara praktek. Tahu ikhfa, tahu gunnah, tahu mad, dan seterusnya. Ya, jadi seperti itu. Baru kemudian di tahapan menghafal. Itu idealnya ya. Meskipun sebetulnya di tahapan 2 dan 3 ini sebetulnya bisa digabung. Yang penting ada upaya yang maksimal di situ. Bisa digabung dalam artian ya, dia bisa sambil menghafal sambil perbaiki bacaannya. Bisa seperti itu. Bagaimana caranya? Ya, saya kasih mungkin salah satu metode yang juga kita lakukan ya. Ini bisa jadi alternatif mungkin ya. Jadi ketika menghafal ya, ketika menghafal dicoba untuk memaksimalkan bacaan part atau potongan ayat yang akan kita hafal. Contoh misalnya, kita ini mau menghafal misalnya katakanlah surat An-Naba. Surat An-Naba. Sebelum kita hafal, setorkan dulu atau minta kepada seorang guru untuk mengkoreksi bacaan surat An-Naba kita. Ya, kalau bacaannya sudah betul, baru kita boleh menghafalnya. Ya. Pasti ya kalau kita belum maksimal secara bacaan, butuh tahsin dan seterusnya, akan banyak koreksian. Nah, harus ditandai itu sebelum dihafal. Nah, kalau bacaannya sudah betul, baru boleh dihafalkan. Makanya ada metode kalau yang kita sering terapkan di
pesantren atau ma'had tahfiz yang ada yang namanya setoran bacaan dulu. Sebelum dia menghafal halaman tertentu, misalnya halaman yang pertama di juz 1 misalnya, jangan langsung dihafal, tapi setoran bacaan dulu. Ente bacanya sudah betul belum? Ya, halaman ini sudah betul belum bacanya? Begini. Kalau ada kesalahan, maka dia akan tandai. Ya, oh tandai. Di sini bukan begitu bacaannya, tapi seperti ini, sehingga tidak boleh terulang lagi kesalahan tersebut ketika dia menghafal. Ya, maka di sini bisa diakali ya metode yang ini bisa digunakan atau metode penggabungan antara tahapan 2 dengan tahapan yang ketiga. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Baik, ada pertanyaan lagi? Baik. Ayuhal ikhwah, barangkali ada yang hendak ditanyakan, kami persilahkan untuk menyampaikan secara langsung. Buat peserta ikhwan bisa menggunakan fitur raise hand. Ya. Nanti insya Allah akan kita buka. Boleh yang ikhwan boleh langsung pakai suara boleh ya. Atau kalau mau pakai ketikan saja nggak masalah. Baik. Sepertinya belum ada Ustaz. Tidak ada. Baik, kita cukupkan ya. Baik, Ustaz. Kita cukupkan sampai di sini. Mungkin sebagai penutup sedikit ya bahwa ikhwah sekalian, para peserta rahimani Allah wa iyyakum jami'an, ketika kita pernah kita sampaikan ya untuk pengingat saja ya bahwa ketika kita mempelajari makharijul huruf juga sifatul huruf nanti insyaallah setelah ini maka ini merupakan sebuah pondasi dan akan terkesan cukup lama ya, cukup lama dan cukup lambat. Namun dengan kesabaran dan kesungguhan kita, insya Allah ketika kita betul-betul menguasai pondasi ini, kita betul-betul membangun pondasi ini dengan kuat, membangun pondasi ini dengan sungguh-sungguh, dengan teliti, jangan sampai ada yang bolong, jangan sampai ada yang keropos dan seterusnya, maka insya Allah setelah ini kita bisa berjalan bahkan berlari dengan kencang. Ya. Kita insya Allah bisa mudah untuk berjalan, mudah untuk membangun tahapan selanjutnya, mudah untuk membangun tiang karena pondasinya sudah kuat ya, tinggal kesungguhan dan kesabaran saja nanti insya Allah ya. Jadi seperti itu. Ya sabar saja, insya Allah. Mudah-mudahan pada waktunya kita bisa mendapatkan apa yang kita harapkan ya secara maksimal daripada ilmu yang kita pelajari ini. Itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, juga dijadikan timbangan kebaikan sebagai amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz atas ilmu yang antum sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi ilmu antum dan senantiasa menjaga antum dan keluarga. Baik, ayuhal ikhwa wa akhwati fillah azanillah wa iyyakum. Demikian studium jurnal kita untuk pertemuan yang ke-9. Afan tadi di awal kita koreksi, harusnya pertemuan 9 bukan pertemuan 10 ya. Dan insya Allah kita akan lanjutkan lagi di studium general selanjutnya pada Senin sore pukul 4 hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat. Saya atas nama segenap perangkat dari Tahsin Talaki Tarbiyah Sunnah Learning Center, kami ucapkan jazakumullah khairan pada antum semua yang telah berpartisipasi pada studium jurnal pada sore hari ini. Kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.